Kita sering bangga sama kerajaan Majapahit, kerajaan yang katanya bikin Nusantara itu jaya. Kalau dibalik cerita kejayaan itu ada bab kelam yang jarang banget dibuka. Seorang raja yang dicap sebagai penguasa paling bejat di sejarah Majapahit. Bukan cuma doyan tidur sama istri orang, bahkan ada cerita dia maksa adik tirinya sendiri. Dan ironisnya singgasananya bukan dijaga sama kewibawaan, tapi dijaga sama darah rakyatnya. Inilah kisah kelam Sri Jaya Negara, raja yang dikenal dengan sebutan Kalagemet, si lemah yang jahat. Jadi cerita ini dimulai tahun 1309 Masehi saat pendiri Majapahit Raden Wijaya wafat. Nah, tahta jatuh ke anaknya yang bernama Sri Jaya Negara. Tapi dari awal naiknya dia udah bikin masalah gede. Karena Jaya Negara bukan anak dari permaisuri utama. Dia lahir dari selir bernama Darapetak, wanita berdarah Mongol. Sedangkan dari permaisuri utama ada dua putri, yaitu Tribhuwana sama Raja Dewi. Kalau dilihat dari kedudukan, jelas lebih tinggi dong. Cuma ada Jawa waktu itu punya aturan nggak tertulis. Kalau masih ada anak laki-laki, maka perempuan nggak bisa naik tahta. Jadi meski para bangsawan senior protes, Jaya Negara tetap dipilih jadi raja kedua Majapahit. Masalahnya ternyata Jaya Negara ini bukan tipe pemimpin yang bijak. Dia lemah, paranoid, dan penuh dengan nafsu. Julukannya sendiri udah cukup ngejelasin. Kalagemet artinya yang lemah. Tapi kelemahan itu dia tutup-tutupi dengan sifat zalim dan bejat. Banyak kisah yang nyebar baik dari babat maupun cerita rakyat. Dia sering tidur sama istri-istri pejabatnya. Bayangin aja bro, pejabat tinggi kayak menteri, adipati bahkan bangsawan, istri mereka pun gak aman dari nafsu si raja ini. Lebih parah lagi, ada kisah yang bilang Jaya Negara pernah memperkosa adik tirinya sendiri, Tribhuwana Tunggadewi. Meski di naskah resmi kayak Nagarakretagama atau Pararaton gak ditulis jelas, tapi cerita rakyat ngejaga kisah itu. Dan dari situ image Jaya Negara di mata rakyat itu makin hancur. Bahkan luka batin itu yang nanti dibikin Tribhuwana punya dendam untuk merebut tahta. Bukan cuma soal wanita, Jaya Negara juga terkenal suka sadis. Eksekusi di alun-alun dijadiin tontonan. Ada cerita dia pernah nyuruh seorang pejabat dihukum dikulitin hidup-hidup cuma buat nunjukin kalau dia itu penguasa. Gila banget kan? Ya jelas aja rakyat makin sengsara. Bayangin rajanya lebih sibuk mabuk arak, bercumbu sama selir, nonton tarian sambil meraba penari daripada ngurusin paceklik yang bikin rakyat itu kelaparan. Puncaknya pada tahun 1319 Masehi. Meledaklah pemberontakan Rakute. Istana Majapahit sampai jatuh ke tangan pemberontak. Jaya Negara kabur ke desa terpencil bernama Bedander. Tapi ironisnya justru di saat kritis itu muncul nama besar yaitu Gajah Mada. Waktu itu dia masih jadi bekal Bayangkara, semacam komandan pasukan elit kerajaan gitu. Dengan keberanian dan taktiknya, Gajah Mada berhasil nyelamatin Jaya Negara dari kepungan. Dari situlah nama Gajah Mada mulai naik, sampai akhirnya jadi Patih Amangkubumi, paling legendaris di Nusantara. Sayangnya meski udah diselamatin, Jaya Negara nggak berubah, dia tetap curigaan, bahkan sama adik-adiknya sendiri. Tribhuwana dan Raja Dewi ditempatin kayak tahanan politik. Bayangin, darah daging sendiri dia anggap musuh. Sampai akhirnya karma datang, tahun 1328 Masehi. Jaya Negara itu sakit keras, dipanggillah tabib kerajaan yang paling hebat, namanya Tanca. Harusnya Tanca nyembuhin rajanya lewat operasi, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Di ruang perawatan, Tanca nusuk Jaya Negara sampai mati. Ada teori bilang pembunuhan itu konspirasi yang direncanain pejabat tinggi kerajaan. Soalnya banyak banget yang udah muak sama kelakuannya Jaya Negara. Tanca sendiri akhirnya langsung dieksekusi setelah itu. Dan setelah Jaya Negara mati tanpa meninggalkan keturunan, barulah adiknya Tribhuwana Tunggadewi naik tahta. Untuk pertama kalinya seorang perempuan jadi penguasa Majapahit. Di tangannya Majapahit perlahan bangkit lagi.
Sampai akhirnya puncak kejayaan datang di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Jadi jelas banget kan kalau masa Jaya Negara adalah titik kelam dalam sejarah awal Majapahit. Seorang raja muda yang naik tahta bukan karena pantas, tapi karena aturan yang timpang. Seorang penguasa yang lebih sibuk ngikutin nafsu daripada mikirin rakyatnya. Ya seperti tahu sendirilah, anaknya yang dicariin kerja sama bapaknya. Dan seorang raja yang akhirnya mati bukan di medan perang, tapi di tangan tabibnya sendiri ketika sakit. Julukannya Kalagemet si lemah, bukan cuma sindiran, itu udah jadi simbol kalau dia itu sebenarnya raja yang rapuh, penuh nafsu dan zalim. Maka masa pemerintahannya itu layak disebut sebagai singgasana berlumur darah. Nah, kalau Majapahit itu punya Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang bikin Nusantara ini berjaya, mereka juga punya Jaya Negara, raja yang bikin kerajaan hampir hancur dari dalam. Sekarang gua tanya, menurut lo Jaya Negara ini layak nggak disebut sebagai raja paling jahat dalam sejarah Nusantara? Tulis di komentar ya. Jangan lupa di like dan share video ini dan subscribe channel Ozan Java. Sekian dulu dari saya terkait kisah Raja Jaya Negara.